Kesulitan hidup tidak akan pernah mempersulit hidup kita bila kita tidak memberikan diri kita dipersulit olehnya. Dengan kata lain, sesungguhnya kita punya kemampuan untuk dapat mengendalikan. Bukan mengendalikan apa yang terjadi menimpa hidup kita, tapi mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Karena reaksi kita itulah sebenarnya penentu yang lebih kuat dari apapun yang terjadi di sekitar kita, peristiwa apapun yang menimpa kita, kemalangan atau kesulitan hidup seberat apapun yang menghadang hidup kita. Itu tidak akan pernah menjadi berat bila kita melihatnya tidak sebagai sesuatu yang berat. Bila kita memandangnya tidak sebagai sesuatu yang sulit, tetapi justru kita dapat memanfaatkan kesulitan itu untuk menjadi sebuah peluang untuk pendewasaan diri terjadi, untuk supaya hidup kita tidak berhenti sampai pada kesulitan-kesulitan itu saja, tetapi berjuang bukan saja untuk keluar dari kesulitan, tetapi juga mendayagunakan kesulitan itu sebagai alat untuk supaya hidup kita menjadi lebih baik. Ungkapan-ungkapan yang baru saja saya sebutkan adalah ungkapan-ungkapan motivasi yang menyalakan lagi semangat kita untuk tidak berhenti, tetapi terus berjuang bersama dengan Tuhan. Karena jalan hidup kita sesungguhnya bukan jalan lurus tanpa bebatuan, tetapi jalan mendaki. Pendakian menuju ke puncak gunung adalah sebuah perjalanan yang sulit. Ada banyak batu-batu penghadang yang bisa melukai kaki kita. Dan di dalam pendakian menuju ke tempat yang lebih tinggi itu, kita bisa berhadapan pula dengan berbagai macam kelemahan, belum lagi terancam untuk bisa jatuh dari lereng-lereng yang terjal atau dari jurang-jurang yang curam. Namun disinilah sebenarnya kita harus sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang sesungguhnya dapat mendaki gunung yang tinggi sendirian. Di dalam dunia pendakian selalu ada seorang yang memandu yang sering disebut sebagai Sherpa, yaitu orang yang memandu entah dari depan atau dari belakang orang yang akan mendaki. Sehingga inilah sebenarnya yang memandu dan menguatkan dia untuk supaya sampai ke puncak. Begitu pula hidup kita. Tanpa Tuhan yang memandu, kita tidak pernah akan dapat mencapai puncak kemuliaan bersama dengan Dia Sang Maha Mulia. Ujung dari hidup kita sebagai orang percaya sesungguhnya bukan sengsara, tetapi sejahtera. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, yang kali ini diambil dari Yeremia, Kitab Yeremia pasal 29 ayat 4-11. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Bacaan ini berasal dari sebuah surat, yaitu dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Dan tentu saja ini merupakan kesulitan terbesar bagi bangsa pilihan Allah, yaitu mereka menjadi orang-orang buangan. Namun pesan Nabi Yeremia yang tentu saja berasal dari Tuhan justru menguatkan, karena pesan ini berbicara tentang bagaimana mereka tidak terjebak dan terjerat oleh kesulitan yang mereka hadapi di tempat pembuangan. Namun tetaplah untuk mereka bisa membangun rumah dan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, memulai menciptakan sebuah kehidupan yang seperti yang sudah mereka lakukan. Dengan kata lain, Yeremia seolah mengatakan life goes on. Hidup harus terus berjalan sekalipun engkau menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan usahakan kesejahteraan kota itu serta berdoa kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya itu adalah kesejahteraanmu. Dan ini merupakan sesuatu yang berkaitan erat sekali dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada padanya untuk orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Masa sengsara yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu adalah sesuatu yang memang berat. Bagaimana tidak, bangsa yang besar itu harus mengalami keterpurukan yang sangat besar. Mereka mengalami sengsara yang luar biasa. Namun pesan dari surat Yeremia kepada orang-orang buangan itu justru mau ingatkan bahwa sengsara akan menyengsara bila kita beri diri disengsarakannya. Yeremia mengundang orang-orang yang dibuang itu untuk bangkit lagi, melakukan lagi tugas mereka sebagaimana biasanya, tetap berjuang karena kehidupan terus berjalan. Dan jadikanlah sengsara itu bukan sebagai akhir dari kehidupan, bukan sebagai puncak dari pergumulan, tapi jadikan sengsara itu sebagai pijakan, lereng pendakian menuju puncak pengharapan. Dan untuk mendaki menuju puncak pengharapan tidak bisa seseorang melakukannya sendiri. Perlu ada Tuhan, karena hanya bila mendaki bersama dengan Tuhan, lereng-lereng sengsara yang terjal curam dan mengerikan itu berujung puncak sejahtera. Inilah yang Tuhan mau katakan, karena Dia tahu rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan untuk kita orang percaya, yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh harapan. Karena itu, kalau kita mengalami hari ini masih masa-masa sengsara yang memberatkan, merepotkan, melelahkan, membuat kita tersesat, bahkan membuat kita merasa tidak dapat berkutik atau tidak dapat melakukan apapun juga, ingat bahwa sengsara yang sedang kita alami hari ini adalah semacam lereng pendakian hidup kita menuju puncak sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu puncaknya, dan Dia menuntun kita untuk menuju ke puncak sejahtera itu. Karena Dia yang tahu rancangan-rancangan sejahtera yang ada padanya itu adalah untuk kita. Karena itu, tetaplah berserah kepada Tuhan. Berilah diri untuk dipegang oleh Tuhan. Bahkan digendong pada saat kita tidak berdaya. Ditopang seperti Sherpa di dalam pendakian gunung, Dia akan membantu orang yang mendaki itu untuk sampai ke puncak. Dan itulah Sang Gembala Agung kita, Tuhan kita, yang akan memandu kita untuk menuju ke puncak sejahtera itu. Walaupun untuk itu kita harus melewati masa-masa sengsara. Jangan menyerah kalah pada kesengsaraan yang ada, tapi lihatlah matamu kepada kesejahteraan yang Tuhan sediakan di ujung sana. Berjuanglah bersama dengan Dia, berserahlah kepadanya, dan gunakan setiap kesengsaraan yang ada sebagai peluang, serta berjuang untuk supaya kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Jangan menyerah, tetap berjuang. Tuhan sedang menuntunmu ke tempat yang lebih tinggi, ke puncak sejahtera. Amin.